Salam Nusantara, Rahayu untuk seluruh Kisana yang ada di Indonesia. Bertemu lagi dengan Herlando di Sasana Sastra. Oke, untuk hari ini kita akan membahas seputar sejarah yang tentunya Kisana sudah mengetahui tentang candi, berbagai macam candi yang tersebar di seluruh Indonesia ya. Dan nanti di sini kita akan bahas beberapa candi ya, kemudian fungsi candi, maknanya, kemudian nama sesungguhnya dari candi itu sendiri ya. Oke, gimana pembahasannya? Jangan lupa siapkan kopinya, bakar rokoknya, kita belajar bareng-bareng. Baik, Kisana semua, kita membahas tentang candi ya. Nah, sebelumnya kita akan mengetahui dulu sih, apa sih sebenarnya candi itu ya. Dari masa sejarah masa lalu ya, di era Hindu dan Buddha, candi itu sebagai peninggalan yang sangat istilahnya sangat bermanfaat untuk kita hari ini. Karena dari candi itulah kita mengetahui bagaimana kebudayaan masa lalu berkembang. Ya. Nah, kemudian candi itu kebanyakan itu dibuat dari dua bahan. Ya, seperti yang kita ketahui, kebanyakan yang kita lihat itu pasti adalah dari batu andesit. Dan itu sudah menjadi ciri khas. Kemudian yang kedua dari bata merah yang ada beberapa di Jawa Timur khususnya ya. Nah, dari peninggalan candi ini, pemaknaan candi ini, sebenarnya apa sih makna dari candi itu sendiri gitu kan. Nah, sesuai dengan kata candi, yaitu yang berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya adalah yang asalnya adalah candika. Ya, candika itu adalah perwujudan daripada Dewi Durga. Ya. Dewi Durga itu sendiri adalah beliau adalah pendamping dari Dewa Siwa sendiri. Nah, dimaknai ya, karena perkembangan zaman dimaknai bahwa candi itu adalah sebagai tempat meninggalkan abu jenazah ya, bukan jasad ya. Jadi dari masa lalu yang memiliki keyakinan ya dan peradaban Hindu dan Buddha yang ketika seorang raja, seorang ratu ataupun tokoh agama mati, meninggal dunia, akhirnya dia dibakar dan kemudian dicandikan seperti itu. Nah, itu adalah makna dari candi. Dan sebenarnya secara materialnya ya, ini bisa diartikan sebagai mungkin kalau saat ini kuburan seperti itu ya. Nah, sebenarnya penggambaran candi ini pun bukan atas dasar suka ya. Oh, saya suka bangun candi model A, saya suka bangun candi model B gitu. Tidak. Nah, kebanyakan candi yang bermotif Hindu itu pasti menggunakan seperti puncak gunung ya kan. Nah, di puncak gunung itu diibaratkan ya, itu sebagai tempat tinggal para dewa ya, atau siwagriya, biasanya seperti itu. Nah, makanya untuk teman-teman pendaki ya, mungkin pernah mendengar julukan Mahameru adalah puncak para dewa ya. Nah, jadi dari candi itu sendiri itu sebenarnya adalah replika kecil daripada Gunung Mahameru gitu. Jadi ketika kita melakukan persembahyangan, peribadatan, kemudian atau yang dipercayai sekarang itu candi sebagai
kuburan, diharapkan sang ruh, sang Atman yang ada di candi itu bisa menyatu dengan Tuhan, seperti itu ya. Nah, inilah makna candi gitu ya. Sekali lagi, candi itu adalah replika kecil daripada gunung, terutama di sini adalah Gunung Mahameru yang dipercayai sebagai tempat tinggal para dewa yang sesungguhnya, seperti itu. Dari keyakinan kebudayaan nenek moyang kita, leluhur kita di era Hindu Buddha, seperti itu. Nah, dari situ kisah anak semua ya, bahwa candi itu bukan hanya sebagai tempat menyimpan abu jenazah ya, tetapi sebenarnya candi itu ada 7 fungsi yang dipetakan oleh tokoh-tokoh kita, di tokoh-tokoh sejarah di masa sekarang gitu ya. Dan tentunya ini pun berdasarkan temuan-temuan candi yang berbeda-beda gitu. Nah, yang pertama, tadi sudah saya bahas di depan bahwa fungsi candi yang pertama itu adalah sebagai dinamakan sebagai Candi Pamujan ya. Candi Pamujan ini tentunya digunakan untuk peribadatan, persembahyangan gitu. Baik itu oleh masyarakat Hindu maupun Buddha di masa lalu ya. Nah, contoh Candi Pamujan atau tempat persembahyangan itu adalah, kalau yang di Malang itu adalah Candi Badut ya. Ini bahkan oleh umat Hindu yang ada di Malang itu masih digunakan sebagai tempat persembahyangan, terutama sebagai pusat acara ngembak geni setelah Hari Raya Nyepi. Dan itu sampai sekarang masih difungsikan. Oke, kemudian yang kedua adalah Candi Stupa ya. Candi Stupa, dan tentunya kalau kita mendengar nama stupa, ini jelas candi yang bercorak Buddha ya. Dan ini biasanya digunakan juga untuk peribadatan gitu. Selain juga untuk menyimpan relik-relik tokoh-tokoh Buddhis ya. Relik ini bisa abu jenazahnya, bisa tulang, bisa rambut, seperti itu. Terutama ini tokoh-tokoh ya gitu, bukan orang-orang biasa gitu ya. Nah, yang terkenal adalah tentunya Candi Borobudur, kemudian kalau yang di Malang itu Candi Sumber Awan ya, yang ada di Singosari gitu. Kemudian yang ketiga yaitu dinamakan Candi Pedarman ya. Nah, Candi Pedarman ini yang berkembang di masyarakat gitu ya, bahwa candi adalah kuburan atau tempat menyimpan abu jenazah para raja. Ya, pedarman itu dalam bahasa Sanskerta itu didharmakan gitu ya. Didharmakan istilahnya beliau ditempatkan di situ sebagai perwujudan penyatuan dengan para dewa, seperti itu. Ya, tadi di depan sudah saya jelaskan bahwa candi merupakan replika sebuah gunung, dan diharapkan ya, karena gunung itu adalah tempatnya para dewa, kemudian diharapkan sang Atman, sang roh yang sudah meninggal ini diharapkan langsung bisa menyatu dengan Tuhan, seperti itu ya. Kemudian yang keempat ya, kalau contohnya itu adalah Candi Pertapan ya. Candi Pertapan ini biasanya itu dibangun di daerah-daerah pegunungan. Dan fungsinya untuk apa? Fungsinya itu adalah sebagai tempat peribadatan secara khusus. Misalkan ada seorang tokoh, dia membuat candi kecil di sana, kemudian dia melakukan sebuah pertapaan. Karena dinamakan pertapaan memang itu untuk peribadatan, pertapaan, untuk
menimba ilmu seperti itu ya. Nah, contohnya yang paling banyak di Jawa Timur itu adalah candi yang terletak di lereng Gunung Penanggungan. Ya. Ada juga satu sebenarnya yang memang tidak terlalu terkenal ya, itu ada di sekitar Wagir di Kota Malang, itu ada di Rabut Katu namanya. Itu sesuai dengan Serat Pararaton Rabut Katu, dan memang di sini juga di Wagir ada bukit yang bernama Katu, dan di situ ditemukan kompleks percandian kecil, dan itu disinyalir adalah dulu tempatnya pertapaannya Sang Amurwabumi atau Ken Arok ya. Nah, kemudian yang kelima itu adalah Candi Wihara. Ya, Candi Wihara jelas sekali, kalau wihara itu jelas sekali untuk umat Buddha. Ya, dan Candi Wihara ini biasanya dipakai singgah, dipakai oleh tokoh-tokoh Buddhis ya untuk melaksanakan peribadatan di situ. Dan ini kurang lebihnya kalau sekarang itu bisa dikatakan padepokan, pondok pesantren gitu ya, tempat untuk menimba ilmu seperti itu. Jadi memang candi ini memang dikhususkan untuk menjadi tempat menimba ilmu bagi orang-orang Buddhis atau bagi yang mungkin pengelana gitu ya. Beliau mungkin ada seseorang yang beragama Buddha, kemudian beliau berkelana ke suatu tempat dan kebetulan menemukan atau bertemu dengan kompleks percandian wihara dan beliau menginap di situ gitu ya. Nah, contoh yang candi wihara ya kan, itu yang terkenal itu ada di Jawa Tengah ya, itu adalah Candi Plausan ya. Nah, kemudian ada lagi yang dinamakan sebagai Candi Bentar. Nah, Candi Bentar ini fungsinya untuk apa? Itu fungsinya sebagai pembatas, ya, tempat pembatas kota raja. Gitu. Kalau sekarang orang mungkin batas suatu daerah dengan daerah yang lain, mungkin dinamakan, orang sekarang menamakan gapura seperti itu ya. Oh, gapura dari desa A menuju melewati desa B, ditandai gapuranya ini seperti itu. Nah, demikian juga di masa lalu candi ini dibangun, Candi Bentar ini dibangun sebagai candi penanda dari satu kota raja ke kota raja yang lain seperti itu. Nah, contohnya yang ada yang banyak itu ada di Mojokerto, Candi Wringin Anom, kemudian Candi Bajang Ratu gitu ya. Nah, itu adalah salah satu contoh candi Bentar atau Candi Gapura, istilahnya seperti itu. Kemudian Candi Patirtan. Dan ini memang bertujuan pada waktu itu dibangun untuk apa? Ya. Apakah Candi Patirtan itu dipakai untuk mandi? Iya, gitu. Tapi bukan mandi sembarangan misalnya gitu ya. Tapi ini dipakai untuk mandi sebelum para raja atau para resi di masa lalu sebelum melakukan sebuah peribadatan, persembahyangan, ritual persembahyangan seperti itu. Jadi dia mandi dulu di situ ya. Kemudian baru mereka melakukan perjalanan persembahyangan seperti itu. Nah, contoh yang paling terkenal ini juga ada di Mojokerto, namanya itu adalah Candi Jolotundo ya. Jadi cirinya itu adalah candi kemudian dia mengeluarkan air. Dan itu memang pada masa itu ketika diteliti ini adalah sebagai kompleks pemandian, istilahnya seperti itu ya. Nah, dan kebetulan itu ada di kaki Gunung Penanggungan gitu ya. Tadi sudah sempat saya singgung. Jadi kemungkinan ketika para raja ini mandi di sini ya,
di Candi Jolotundo, kemudian mereka melakukan perjalanan ke atas, mendaki ke atas ya untuk melakukan peribadatan di candi-candi yang sudah didirikan di situ gitu. Ya. Nah, itu adalah berbagai macam candi yang sesuai dengan fungsinya. Dan kemudian Kisanak semua ya, candi itu sendiri pun kalau kita ketahui bahwa kita mungkin mengenalnya dengan nama-nama yang sekarang kita kenal ya. Tapi sebenarnya nama yang kita kenal itu ya kan bisa dari serat, bisa diambil dari prasasti gitu ya, bisa diambil dari desa setempat ya. Gitu. Nah, di sini akan saya berikan beberapa contoh yang berdasarkan serat, berdasarkan prasasti seperti itu. Nah, sebagai contoh yang pertama, ya kan, ini adalah yang terkenal di Kota Malang, ya, yaitu adalah Candi Jago. Ya. Kita mengenalnya Candi Jago gitu ya. Padahal itu kalau kita lihat di serat-serat kuno ya, tertulis di Serat Negara Kertagama itu tulisannya adalah Candi Jajagu ya. Gitu. Jajagu. Kemudian karena mungkin kita lidah Jawa, Candi Jago gitu aja ya. Nah, kemudian ada lagi di Jawa Timur itu yang terkenal dengan nama Candi Penataran. Itu pun disebutkan di Negara Kertagama itu bernama Candi Palah Ri Penataran gitu ya. Ya. Kemudian ada lagi yang dinamakan sebagai Candi Prambanan ya, Candi Prambanan. Nah, Candi Prambanan itu yang kita kenal sekarang itu sebenarnya kalau dilihat dari prasasti Siwagriya itu bernama sebenarnya namanya adalah Siwagriya ya. Siwa itu salah satu dewa yang ada di agama Hindu, kemudian Griya itu Griya rumah ya atau tempatnya Siwa gitu ya. Jadi kalau rekan-rekan pergi ke sana, pergi ke Prambanan, di sana ada pendampingnya Siwa yang sekarang yang di legenda terkenal dengan nama Roro Jonggrang gitu ya. Padahal itu adalah Dewi Durga gitu ya. Kemudian ada lagi satu, kita menamakan candi itu sebagai Candi Ratu Boko ya, yang ada di Jawa Tengah. Nah, itu sebenarnya bernama Candi Abayagiri. Ya, Abayagiri itu berasal dari bahasa Sanskerta. A itu tidak, baya itu berbahaya ya. Giri itu gunung gitu ya. Jadi gunung yang tidak berbahaya seperti itu. Ya. Dan ini pun berdasarkan prasasti Abayagiri Wihara. Ya. Dan tentunya banyak sekali candi-candi yang sesuai dengan desa, ya desa-desa setempat gitu ya. Atau bahkan mungkin ada yang candi yang dinamakan karena menemukan sesuatu di sana kemudian dinamakan itu. Contoh Candi Tikus gitu ya. Candi Tikus kemudian akhirnya ketika proses penemuannya itu ditemukan banyak tikus di sana akhirnya dinamakan Candi Tikus gitu. Tapi sebenarnya namanya apa? Kita masih belum menemukannya gitu kan. Masih belum ada bukti-bukti prasasti atau mungkin serat-serat kuno yang mendukung candi itu. Candi Tikus itu sebenarnya candi apa gitu kan. Nah, itu adalah beberapa contoh nama-nama candi yang memang sesuai dengan yang dinamakan oleh tokoh-tokoh di masa lalu. Nah, seperti itu. Oke, demikian untuk seluruh Kisanak semua. Semoga ini bisa menambah wawasan kita tentang percandian ya, sejarah kita di masa lalu
sejarah kuno kita yang ada di Indonesia, dan tentunya kita harus bangga dengan keanekaragaman candi yang ada di Indonesia, terutama kita yang ada di Jawa gitu ya. Baik, tentunya saya sendiri pun berharap share dan komen dari rekan-rekan ya, untuk mungkin dari penjelasan ini ada yang kurang gitu kan, kita bisa saling belajar dengan memberikan komen. Demikian akhir kata, salam Nusantara, Rahayu.